channel YouTube Mas dan Ember. Kisah Nabi Sulaiman dan anak yang berbakti pada orang tua. Dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 155 sampai 156. Pernah suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke tepi laut, dan di sana akan menemukan suatu hal yang luar biasa. Pasca mendapat perintah tersebut, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam berangkat menuju pantai beserta rombongannya yang terdiri dari golongan manusia dan jin. Setelah sampai di pantai, Nabi Sulaiman alaihissalam melihat ke kanan dan ke kiri mencari tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Teringat perintah Allah bahwasanya ia akan menemukan suatu hal yang luar biasa. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam terus mencari tahu, menengokkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Namun apa yang beliau lakukan belum bisa menjawab rasa penasaran yang ada dalam pikirannya. Menyelamlah ke dalam laut, lalu katakan kepadaku, apa yang kamu lihat di dalam sana? Pinta Nabi Sulaiman kepada jin Ifrit. Kemudian Ifrit pun menyelam ke dalam laut, mencari tahu apa yang terjadi di dalamnya. Beberapa waktu kemudian Ifrit muncul ke dasar laut dan menghadap kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya saya sudah menyelam ke dalam laut yang sangat dalam. Saya mencari tahu apa yang terjadi ke sana dan kemari. Namun saya tidak menemukan apapun di dalam sana. Ucap Ifrit memberi informasi kepada Nabi Sulaiman. Menyelamlah ke dalam laut, lalu datanglah kepadaku, serta beritahu apa yang sebenarnya terjadi. Pinta Nabi Sulaiman kepada Ifrit yang lain untuk yang kedua kalinya. Menyelamlah Ifrit pun dua, dan selang beberapa waktu, Ifrit pun muncul dan menghadap kepada Nabi Sulaiman. Apa yang dikatakan Ifrit ini sama seperti perkataan Ifrit yang pertama tadi. Masih belum puas dengan apa yang dikatakan oleh kedua jin Ifrit, Nabi Sulaiman pun kemudian memerintahkan Asif Barkhia untuk berdoa kepada Allah agar memberitahu apa yang terjadi di dalam laut. Asif Barkhia adalah menteri Nabi Sulaiman yang disebut di dalam Al-Qur'an pada surat An-Naml ayat 40. Dia juga seorang waliullah yang doanya diijabah oleh Allah. Beritahu kepadaku apa yang terjadi di dalam laut sana. Pinta Nabi Sulaiman kepada Asif Barkhia. Asif pun berdoa kepada Allah untuk menunjukkan apa yang terjadi. Setelah Asif Barkhia berdoa, tiba-tiba datang sebuah benda berbentuk kubah yang mempunyai 4 pintu. Satu pintu terbuat dari batu intan, satu pintu terbuat dari batu yakut, satu lagi terbuat dari batu intan putih, dan satunya lagi terbuat dari batu aquamarine zamrud hijau. Semua pintu itu terbuka, dan tidak ada satu tetes air pun yang masuk ke dalamnya. Padahal benda tersebut berada di dalam laut yang sangat dalam, sama seperti 3 kali perjalanan menyelamnya Ifrit yang pertama. Lalu benda yang berbentuk kubah tersebut diserahkan kepada Nabi Sulaiman. Tiba-tiba di dalamnya terdapat seorang laki-laki yang tampan, memakai baju yang serba putih dan bersih badannya. Pemuda itu sedang melakukan syalat, lalu Nabi Sulaiman masuk ke dalamnya dan memberikan salam kepada pemuda itu. Pemuda itu pun mempercepat syalatnya dan menjawab salam Nabi Sulaiman. Sebab apa kau bisa berada di dasar laut ini? Tanya Nabi Sulaiman mengawali pembicaraan. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya bapak saya adalah seorang laki-laki yang lumpuh dan ibu saya adalah seorang wanita yang buta. Saya merawat keduanya selama 70 tahun. Saya merawat keduanya dengan penuh kasih sayang. Ketika ajal menjemput ibu saya, dan ibu saya berdoa kepada Allah, ya, panjangkanlah umur anakku dalam keadaan selalu takwa kepadamu. Dan ketika ayah saya wafat, dia berdoa kepada Allah, tempatkanlah anakku ini di tempat yang tidak ditemukan oleh setan. Cerita pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Sejenak keduanya terdiam. Setelah saya memakamkan kedua orang tua saya berjalan-jalan ke tepi pantai untuk menghilangkan kesedihan saya. Lalu saya melihat kubah
yang bercahaya. Kubah tersebut sangat indah. Saya masuk ke dalamnya untuk melihat keindahan kubah tersebut. Lalu datanglah malaikat dari beberapa malaikat. Malaikat todi membawa kubah tersebut ke dalam laut. Sedangkan saya berada di dalamnya. Ucap pemuda itu melanjutkan ceritanya. Pada zaman siapa kamu mendatangi pantai? Tanya Nabi Sulaiman penuh penasaran. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, jawab pemuda itu. Sejenak Nabi Sulaiman terdiam, mengingat kembali sejarah. Begitu terkejutnya Nabi Sulaiman ketika mengetahui bahwa jarak zamannya dengan zaman Nabi Ibrahim itu adalah 2.400 tahun. Begitu panjangnya umur pemuda itu. Dan yang anehnya lagi, tidak dijumpai satu helai rambutnya yang beruban. Lalu, bagaimana kamu bisa mendapatkan makan dan minum? Tanya Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah, setiap hari datang kepadaku seekor burung yang membawakanku makanan sebesar kepala manusia. Saya memakannya, saya merasakan kenikmatan yang belum pernah saya rasakan di dunia. Setelah saya memakannya, saya tidak lagi merasakan lapar, haus, gerah, dingin, tidur, kantuk dan sifat-sifat yang dirasakan oleh manusia pada umumnya, serta saya juga tidak merasakan kesepian. Jawab pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Maukah kamu ikut denganku di kerajaanku, atau kamu ingin kembali kepada tempatmu? Nabi Sulaiman memberikan penawaran kepada pemuda itu. Wahai Nabi Allah, tolong kembalikan aku ke tempat semula, pinta pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan Asif Barkhia untuk mengembalikan pemuda itu ke tempat semula. Saat itu juga pemuda itu hilang dari pandangan Nabi Sulaiman. Dan rombongan dari kisah tersebut bisa mengambil hikmah bahwasanya doa orang tua itu sangatlah mustajab dan tidak bisa diragukan lagi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang bepergian safar, dan doa orang tua pada anaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Hakim. As-Tabrani. Itulah kisah Nabi Sulaiman dan pemuda yang berbakti kepada orang tuanya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen